Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Puskesmas Gajahan Surakarta, Ibu Dr. Farahila Mirsanti. Yang terhormat Ibu Kepala TU Puskesmas Gajahan, Ibu Rinis Daningsih, serta para tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmat, kesehatan, keselamatan dan karunia kepada kita, sehingga kita dapat hadir di acara ini dengan selamat, sehat walafiat. Amin. Selanjutnya perkenalkan saya Anggoro selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada siang hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian materi laporan orientasi, yang ketiga sesi penyampaian kritik dan saran, yang keempat penandatanganan berita acara, yang kelima untuk memanfaatkan waktu memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu penyampaian materi laporan orientasi oleh Saudari Irma Devi Darmasuti, ahli materi kebidanan. Pada Saudari Irma, kami persilakan. Terima kasih Pak MC sudah memberikan waktu pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Rektor selaku Kepala Puskesmas, Ibu Dr. Farahila, dan Ibu Kepala TU Ibu Rini. Selanjutnya saya di sini akan memaparkan laporan orientasi pengenalan nilai etika pada instansi pemerintahan bagi P3K Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Surakarta tahun 2025 dengan judul kurangnya keterampilan ibu untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Yang pertama saya perkenalan dulu dengan kurikulum kita. Nama saya Irma Devi Darmasuti dengan jabatan di sini sebagai bidan di ruang Ponek dan mentor dengan Dr. Farahila Mirsanti. Latar belakang, masa 0 sampai 2 merupakan periode emas perkembangan anak di mana stimulasi sangat dibutuhkan untuk mendukung pertumbuhan otak, motorik, bahasa, dan sosial emosional. Namun, banyak ibu masih kurang memiliki keterampilan dalam memberikan stimulasi yang tepat karena terbatasnya informasi, minimnya pendampingan tenaga kesehatan, serta pengaruh budaya yang kurang tepat. Akibatnya, bayi beresiko mengalami keterlambatan perkembangan. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan ibu dalam stimulasi tumbuh kembang bayi secara optimal. Tujuan khususnya yang pertama meningkatkan keterampilan ibu dalam melakukan pijat bayi baru lahir secara mandiri agar ibu dapat melakukan stimulasi tumbuh kembang bayi dengan benar di rumah. Bukan hanya biasanya kalau ibu setelah melahirkan itu banyak memanggil tenaga medis atau tenaga fisioterapis untuk ambil di rumah dengan pijat bayi, tapi ibu bisa diajarkan sendiri pijat bayi di rumah. Terus yang kedua, mendukung peningkatan mutu pelayanan kesehatan ibu dan anak di Puskesmas Gajahan, terutama pada pelayanan neonatal dan pemberdayaan keluarga. Poin yang ketiga, memenuhi indikator standar pelayanan minimal di bidang kesehatan anak, yaitu melalui edukasi langsung dan penggunaan media seperti leaflet dan banner atau video edukasi. Saya di sini akan membacakan visi dan misi pemerintahan Kota Surakarta. Visi mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Misi yang pertama, meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang tangguh. Yang kedua, memperkuat pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Yang ketiga, mewujudkan tata ruang dan infrastruktur kota mendukung pemajuan kebudayaan dan pariwisata. Yang keempat, meningkatkan kualitas dan daya saing pemuda dan masyarakat umum di bidang pendidikan, ekonomi, seni budaya, dan olahraga. Yang kelima, mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berlandaskan semangat gotong royong dan kebinekaan. Yang keenam, mewujudkan kemampuan
bermasyarakat yang saling menghormati. Di sini saya akan membacakan profil Puskesmas Gajahan. Puskesmas Gajahan berada di wilayah Kota Surakarta, Jalan Veteran nomor 4, terdiri dari Kelurahan Gajahan, Kecamatan Pasar Kliwon. Luas wilayah kerjasama yang meliputi 6 kelurahan, yaitu Doyo Surang, Gajahan, Pasar Kliwon, Balumarti, Kauman, dan Kampung Baru. Luas wilayah sekitar 2.144 km persegi dengan jumlah penduduknya yang ada sekitar 31.934 jiwa. Visi Puskesmas Gajahan sendiri yaitu Puskesmas sebagai mitra masyarakat menuju kemandirian hidup sehat. Misi Puskesmas Gajahan yang pertama standarisasi pelayanan kepada masyarakat, yang kedua mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, yang ketiga mendorong masyarakat untuk hidup bersih dan sehat secara mandiri, yang keempat mengoptimalkan kerjasama lintas sektoral dalam membangun kesehatan masyarakat. Di sini saya menemukan identifikasi isu yang berada di WK sendiri. Yang pertama, masih adanya bayi dengan gejala awal iterik di bangsal Puskesmas Gajahan, dan yang kedua, kurangnya keterampilan dan pengetahuan ibu tentang stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Masalah isunya, masalah yang pertama masih adanya bayi dengan gejala awal iterik di bangsal Puskesmas Gajahan itu yang pertama karena ASI yang belum keluar terlalu banyak di hari pertama dan ketiga. Itu biasanya ibunya itu memang ada yang kekeh menyusui bayinya sampai ASInya keluar banyak. Terus yang kedua mungkin ada yang ibu mungkin atau keluarganya yang kurang sabar, ASInya 1 hari sampai 3 hari minumnya hanya sedikit, jadi mungkin langsung dikasih pendamping ASI. Yang kedua, kurangnya keterampilan dan pengetahuan ibu tentang stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Itu biasanya isunya diambil masalahnya karena kurangnya edukasi dari nakes, dari tenaga medisnya sendiri tentang pijat bayi baru lahir, dan kurangnya pengetahuan ibu tentang pijat bayi baru lahir. Biasanya ini tenaga medisnya bayi pulang dari bangsal nifas itu biasanya langsung pulang tanpa diedukasi kalau ibu bayi di rumah atau keluarganya masih bisa pijat bayi sendiri di rumah. Terus pengetahuan ibu tentang pijat bayi baru itu biasanya ibunya itu kadang hanya tahu yang bisa pijat bayi itu dari tenaga medis bidan merawat atau dari fisioterapis. Analisis isu, penetapan isu dilakukan melalui analisis isu dengan menggunakan alat bantu penetapan kriteria kualitas isu, bertujuan untuk menetapkan kualitas isu dan menentukan prioritas isu yang perlu diangkat dan diselesaikan melalui gagasan kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Analisis isu dilakukan dengan USG atau Urgency Seriousness Group. Urgency artinya seperti mendesaknya isu harus dibahas, dianalisis dan ditindaklanjuti. Seriousness artinya seberapa serius isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang ditimbulkan. Growth artinya seberapa besar kemungkinan memburuknya isu tersebut jika tidak ditangani. Diambil dari analisis USG-nya, ranking tertinggi itu berada di kurangnya keterampilan dan pengetahuan ibu tentang pijat bayi baru lahir. Ini diagram tulang ikannya. Selanjutnya, gagasan isi yang harus dipecahkan itu kurangnya keterampilan ibu untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Saya kegiatannya yang pertama melakukan konsultasi dulu dengan mentor, dengan Dr. Faradila. Dari Dr. Faradila disuruh menyusun KAK. Selanjutnya menyusun leaflet. Terus ada melakukan edukasi kepada para nakes. Setelah dari nakes lanjut ke melakukan edukasi kepada ibu. Setelah itu melakukan evaluasi dan penilaian keberhasilan edukasi tentang pijat bayi baru lahir. Rencana kerja menengah itu kegiatan tahun pertama itu kita evaluasi pemahaman dan penerapan pijat bayi oleh nakes dan kader. Hasilnya nanti terlaksananya edukasi cara pijat bayi terhadap nakes
Kalau untuk kader nanti bisa juga ada pertemuan kader sendiri, kita memberikan edukasi. Setelah itu mungkin bisa diteruskan ke ibu-ibu yang lain atau ibu hamil. Untuk tahun kedua, pemberdayaan ke kader, terlaksananya kegiatan, hasilnya terlaksananya kegiatan kelas pijat bayi baru lahir. Ini dokumentasi saya terhadap tenaga medis, nanti bisa saya buatkan video karena kebetulan akhir-akhir ini angka melahirkannya agak rendah karena banyak yang dirujuk. Jadi selanjutnya kalau misal ada bayi baru lahir, kita bisa membuat video sendiri, terus kita bisa edukasi kepada ibu hamil atau pada saat kelas ibu hamil. Kesimpulan sendiri, setelah saya melakukan susunan paparan ini, yang pertama memahami peran dan fungsi sebagai pegawai P3K, yang kedua pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah, yang ketiga pemahaman dan penyediaan informasi kepada P3K yang baru diangkat, yang keempat diharapkan mampu mengaktualisasikan nilai-nilai ASN berakhlak serta dapat melaksanakan tugas yang menjadi kewajibannya dalam melaksanakan program pemerintahan di unit kerjanya. Yang kelima, diharapkan meningkatkan pengetahuan ibu atau pasien tentang cara stimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Saya serahkan ke KMC. Baik, terima kasih materi laporan orientasi dari Saudari Irma Devi dan Mas Rudy, ahli materi kebidanan tentang pijat bayi. Ya. Selanjutnya dilanjutkan dengan acara yang ketiga, yaitu sesi penyampaian kritik dan saran kepada para hadirin. Silakan jika ingin menyampaikan kritik dan saran. Bisa menurut Menteri. Mas Anggoro, ya Pak Irma ya, selamat juga Pak Irma juga sudah sampai di tahapan ini, sudah sampai di seminar hasil laporan orientasi. Meskipun untuk start Pak Irma agak lambat ya dibanding teman-teman yang lainnya karena harus mengikuti pelatihan di Ungaran. Jadi yang lainnya sudah mulai banyak berkonsultasi dan sudah mengkonsultasikan hasil. Pak Irma baru bisa mulai di sekitar hari Sabtu kemarin ya, jadi waktunya cukup pendek. Tapi saya mengapresiasi Pak Irma bisa mengejar ya dalam waktu beberapa hari ini, bisa segera menyusun inovasi yang akan dibuat di dalam masa orientasi ini. Mungkin saya ingin mengomentari beberapa hal karena persiapannya memang cukup pendek, tapi tidak apa-apa, nanti masih ada waktu, nanti beberapa masukan yang akan saya sampaikan, nanti mohon Pak Irma bisa memanfaatkan waktu yang masih ada ini untuk melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan agar nanti menjadi jauh lebih baik lagi. Mungkin kita bisa sampai mulai dari awal dulu untuk judul. Ya ini ya, mungkin kemarin juga waktu upload judul itu juga waktunya agak mepet. Nanti kalau ada kesempatan untuk memperbarui judul yang diupload, nanti silakan diperbarui atau diperbaiki. Jadi judul ini harus mencerminkan kegiatan yang dilakukan. Kalau ini kalimatnya adalah kurangnya keterampilan ibu untuk menstimulasi pertumbuhan dan perkembangan bayi, ini lebih pada statement isu. Kan ini kan masalah, ini kan statement masalah, kurangnya keterampilan ibu itu kan suatu masalah. Tetapi belum menggambarkan inovasi atau rencana aksi atau kegiatan yang akan dilakukan oleh Pak Irma. Jadi nanti kalau ada kesempatan mengganti yang di Sulawesi nanti silakan diganti. Tapi kalau tidak nanti yang di laporan bisa dibuat yang sesuai ya, yang untuk judul. Kemudian lanjutkan. Tapi sudah dalam waktu beberapa hari bisa menyelesaikan sampai selesai itu bagus ya. Latar belakang sudah dicari dengan cukup baik, kemudian tujuan ini juga sudah dicari Pak Irma. Penting untuk mengetahui tujuan Pak Irma mengikuti orientasi ini ya,
tujuan baik sebagai karyawan secara umum atau pegawai B3K secara umum tentang nilai dan etikanya, dan juga tujuan terkait dengan tugas pekerjaan sebagai bidan. Ini Mbak Irma juga sudah mampu memahami dan menerapkan tujuan-tujuan yang mestinya nanti dapat dicapai dalam masa orientasi. Lanjut. Nah, ini visi-visi Kota Surakarta. Pak Isna nanti akan mengacu pada visi-visi Surakarta ini untuk kegiatan yang dilakukan terkait tugas dan tanggung jawab sebagai bidan di Puskesmas Gajahan. Lanjut. Ini juga tadi sudah disampaikan. Ini juga terus identifikasi isu, Pak Irma juga sudah mengidentifikasi beberapa isu ya yang ditemukan di Puskesmas Gajahan. Lanjut. Kemudian mencari penyebabnya, kira-kira apa penyebab munculnya isu tersebut. Nanti mungkin bisa diikuti format yang ada nih, kalau nggak salah kemarin format dalam bentuk tabel itu nanti di sini boleh, kalau di PPT tapi kalau di laporan harus sesuai. Lanjut. Ini untuk isu yang kedua juga sudah baik. Lanjut. Kemudian dilakukan analisis isu ya dengan menggunakan USG, itu juga sudah dilakukan dengan baik. Kemudian muncul prioritas isu. Nah, mestinya setelah ini tadi prioritas isu atau isu yang diangkat. Baru setelah isu yang diangkat muncul, ada satu isu yang diangkat, yang dipilih itu yang nanti akan dianalisis dengan diagram tulang ikan ini. Ya, ini sudah dilakukan, tapi bukan hanya urutannya saja di PPT yang ditambah lagi. Lanjut. Kemudian dari diagram tulang ikan kan Mbak Irma akan menemukan banyak akar masalah. Nah, akar masalah itu nanti akan diselesaikan dalam suatu gagasan yang Pak Irma miliki, yang akan Pak Irma susun. Nah, jadi setelah diagram tulang ikan ini yang muncul adalah gagasan, dan bukan isu yang harus dipecahkan. Jadi kalau isu yang harus dipecahkan itu munculnya setelah tadi USG. Terus di diagram tulang ikan, setelah diagram tulang ikan muncul gagasan. Nah, jadi mestinya yang atas itu adalah gagasan. Kemudian gagasan tadi di breakdown menjadi tahapan-tahapan penyelesaian masalah tadi ya, tahapan kegiatan dan tahapan penyelesaian masalah. Ini Pak Irma sudah mengidentifikasi beberapa tahapan: konsultasi, KAK, leaflet, kemudian sosialisasi pada sesama nakes dan bidan, kemudian edukasi pada ibunya, mengajarkan pada ibunya untuk pijat bayi tersebut, dan dilakukan evaluasi ya. Terus lanjut. Nah, tahapan kegiatan tadi perlu disusun juga dalam bentuk ini. Kegiatannya apa saja, outputnya apa, kemudian keterangannya bagaimana, dan nanti juga perlu dijabarkan untuk tahapan kegiatan tadi. Ini juga sudah dijabarkan, tapi ini kan yang rencana menengah, yang rencana pendek, jangka pendeknya yang tadi yang Mbak Irma sudah susun dalam bentuk panah-panah tadi, itu juga perlu dijabarkan. Itu bisa dilengkapi. Karena mungkin kemarin waktunya juga sangat pendek ya, 1-2 hari, bisa dilengkapi di laporannya. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dr. Faradila telah menyampaikan kritik, saran dan untuk Mbak Irma itu. Silakan dari Mbak Irma untuk tanggapan. Ya, terima kasih untuk Dr. Faradila selaku mentor dan partner. Untuk selanjutnya nanti saya akan berbagi, dan memang ya waktunya sangat mepet, jadi setelah presentasi baru oh ya kayak gitu. Jadi mohon maaf untuk kalau kurangnya. Terima kasih atas masukannya. Dan sekarang untuk menyampaikan kritik dan saran yang kedua, Ibu Rimis Jansih, spesialisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Irma, selamat sudah menyelesaikan tugas seminar hasil laporan kegiatan orientasi. Tadi sudah banyak dijelaskan dari Dr. Faradila terkait dengan penyusunan pemilihan daripada isu dan rencana tindak lanjutnya. Terkait dengan pemilihan isu tadi ada dua ya, iterik dan kurangnya keterampilan. Tapi nilainya tinggi kan,
Perwakilan. Ya. Iya. Ya, tidak saya jelaskan. Mbak Irma sudah tahu. Karena sudah jadi di sini dalam perencanaan itu saya melihat belum ada kapan. Waktunya ini kapan? Sasarannya siapa? Oke. Soalnya di situ saya agak kurang jelas terkait dengan kader, petugas atau ibunya. Ada kelas pijat bayi, tapi sasarannya kader. Memang ini untuk kader atau untuk ibu? Untuk siapa? Untuk tenaga medis, kan itu bisa masuk di kelas ibu hamil. Ya. Berarti untuk ibu hamilnya. Iya, untuk ibu hamil. Oke. Jadi nanti mungkin pada penyusunan rencana tindak lanjut ini lebih dispesifikkan dan lebih jelas. Kira-kira mau dilaksanakan kapan, waktunya, kemudian sasarannya, tempatnya, di mana. Jadi nanti akan lebih jelas. Karena Mbak Irma kebetulan bertugas di VK. Tentunya sebetulnya sasaran yang paling tepat itu adalah ibu-ibu yang melahirkan, karena itu tentunya akan langsung berhubungan langsung dengan Mbak Irma. Meskipun pada pelaksanaan ini tidak hanya untuk Mbak Irma, tapi untuk petugas-petugas yang lain. Mungkin dari saya hanya itu, tidak lebih dispesifikkan untuk perencanaan pelaksanaan kegiatan. Mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Rizka Ningsih telah memberikan penjelasan. Cukup dari Pak Irma. Mungkin ada teman-teman yang lain yang mau memberikan masukan kritik. Cukup ya. Untuk acara yang keempat, yaitu penandatanganan berita acara kepada Ibu Dr. Farahila selaku kepala puskesmas dan mentor, dipersilakan ke depan untuk penandatanganan berita acara. Untuk acara untuk penandatanganan berita acara sudah dilakukan. Menginjak acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada salah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin. Sekian dari saya. Bila itu wassalamualaikum.